Makin tertinggal, Malaysia panas lihat kemajuan timnas Indonesia. Amunisi Eropa untuk Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Catatan untuk timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Simak kabar selengkapnya yang di Timnas Face Update. Catatan untuk timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Perjalanan skuad Garuda Muda yang harus terhenti di partai final Piala AFF U23 2025 menarik beberapa catatan penting bagi skuad Garuda Muda. Dari 5 laga yang dilakukan di pasukan Garuda Muda hanya mencatatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil seri dan 1 kali kekalahan. Secara umum, gaya permainan timnas Indonesia U23 di bawah asuhan pelatih Gerald Van den Berg di ajang Piala AFF U23 2025 memang cukup menunjukkan adanya peningkatan level permainan. Hal ini bisa dilihat diantaranya dari sisi peningkatan akurasi passing para pemain timnas Indonesia U23 yang sudah sangat baik jika dibandingkan dengan ajang serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, penguasaan bola atau ball possession pemain timnas Indonesia U23 juga sudah menunjukkan peningkatan yang luar biasa, di mana Indonesia selalu mendominasi penguasaan bola pada semua laga yang dimainkan oleh pasukan Garuda Muda di ajang Piala AFF U23 2025. Situs ASEAN United mencatat bahwa Indonesia mempunyai rata-rata ball possession sebesar 71,2% dari seluruh laga yang dimainkan pada ajang Piala AFF U23 2025. Sungguh angka statistik yang mengesankan. Sayangnya, capaian angka statistik akurasi passing dan ball possession luar biasa dari timnas Indonesia U23 tersebut tidak linier dengan pundi-pundi gol yang bersarang ke gawang lawan. Di luar laga melawan tim lemah Brunei Darussalam, Garuda Muda tercatat hanya mampu mencetak 1 gol saja dari 4 laga. Skuad Garuda tampak kesulitan untuk menciptakan gol ke gawang lawan. Diduga salah satu penyebabnya adalah karena pemain-pemain timnas Indonesia U23 lebih banyak melakukan penguasaan bola di setengah garis lapangan atau di area pertahanan sendiri. Penyebab lainnya lini tengah. Timnas Indonesia U23 juga terlihat gagal menjalankan tugasnya untuk mengalirkan bola dari lini pertahanan menuju ke baris yang berada di area pertahanan lawan. Selain itu, untuk urusan mencetak gol, skuad Garuda Muda juga terlihat masih sangat bergantung dengan sosok striker naturalisasi Jan Schreven. Hal-hal tersebut tentu menjadi catatan dan PR besar bagi PSSI untuk memperbaiki ketajaman lini serang dan juga kreativitas lini tengah. Ball possession atau permainan kontrol bola yang memang menawan, namun tidak bisa menghasilkan pundi-pundi gol, ya buat apa? Karena sejatinya sepak bola bukan hanya soal itu, tapi hasil akhir dari pertandingan itulah yang akan diingat dan diperhitungkan. Untuk apa bermain bagus kalau hasil akhirnya selalu kalah? Pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo mengatakan timnas U23 Indonesia perlu mengevaluasi diri sebelum menatap kualifikasi Piala Asia U23 2026. Meski begitu, Kesit menilai bahwa waktu persiapan yang singkat menjadi salah satu penyebab tim tampil pas-pasan. Keterbatasan waktu persiapan membuat para pemain Garuda Muda sulit meningkatkan kualitas permainan dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Dan selanjutnya akan menatap pertandingan yang lebih bergengsi, yaitu Piala Asia U23 2026, dan akan menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat. Kesit mengatakan skuad Garuda Muda harus mengadakan laga uji coba sebelum menghadapi Korea Selatan, Laos, dan Makau di kualifikasi Piala Asia. Uji coba sangat penting bagi tim asuhan Gerald Van den Berg menguji kekuatan tim. Penambahan pemain yang bisa membuat lini depan lebih tajam serta melakukan uji tanding melawan tim-tim di Asia perlu pelatih asal Belanda itu lakukan. Selain itu, Van den Berg perlu menutupi kekurangan lini depan dalam urusan mencetak gol dengan memanfaatkan para pemain dari lini tengah. Skema false nine mungkin bisa digunakan sebagai opsi masih lemahnya striker Indonesia. Amunisi Eropa untuk Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Bersiap menghadapi Piala Asia U23 2026, pasukan Merah Putih akan mengerahkan semua pemain terbaiknya, termasuk dengan tambahan amunisi pemain Eropa. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini mengusul nama-nama pemain andalan untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dia menyebut nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Niva Rieder, Justin Hubner, hingga Mauro Silstra diharapkan bisa masuk dalam skuad di ajang tersebut. Kehadiran nama-nama anyar itu tentu akan memperkuat kedalaman skuad Gerald Van den Berg. Untuk kualifikasi nanti, kita bisa memanfaatkan Marcelino dan Niva Rieder untuk memperkuat kreativitas lini tengah. Di lini belakang kita bisa memanfaatkan Justin Hubner, sedangkan di depan masih ada opsi Ramadan Sananta dan mungkin Mauro Silstra. Berkaca dari Piala AFF U23 2025, Kusnaini menilai kalau sejatinya Garuda Muda sudah memiliki kerangka tim yang lumayan oke. Katanya, Van den Berg hanya tinggal mencari pemain yang tepat untuk memperkuat skuadnya pada posisi-posisi krusial seperti lini tengah dan depan, yang dirasa masih memerlukan tambahan kekuatan.
Makin tertinggal, Malaysia panas lihat kemajuan timnas Indonesia. Meski Indonesia gagal meraih kemenangan di Piala AFF 23, setidaknya skuad Garuda Muda telah melaju sampai babak final. Sedangkan sang rival Malaysia U23 sudah gagal terlebih dahulu di fase grup Piala AFF 23 2025 setelah menempati peringkat ketiga klasemen akhir grup A. Kegagalan Malaysia U23 lolos ke semifinal tersebut menjadi sorotan dan pemberitaan. Publik Malaysia menuding jika Federasi Sepak Bola Malaysia tebang pilih. Tebang pilih yang dimaksud adalah FAM dinilai menganak kemaskan timnas Malaysia level senior ketimbang kelompok umur, termasuk U23. Apalagi level senior mendapat banyak pemain naturalisasi. Tudingan tersebut dibantah oleh Datuk Mojohari Mohayu, Presiden FAM. Melalui salah satu media Malaysia, Datuk Johari menegaskan bahwa FAM juga memperhatikan timnas kelompok umur. Meski demikian, media Malaysia, Stadium Astro malah menyoroti fakta bahwa timnas Indonesia tetap dihujani apresiasi meskipun harus menyerah 0-1 dari Vietnam di laga final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu. Salah satunya datang langsung dari Menteri Perumahan Rakyat dan Permukiman Republik Indonesia, Marwarar Sirait. Ia rela merogoh kocek pribadi demi memberikan penghargaan kepada para pemain yang sudah berjuang habis-habisan. Hal ini menjadi sorotan publik negeri jiran. Diketahui tiap pemain masing-masing akan mendapat bonus sebesar 1 juta rupiah dan pelatih sebesar 300 juta rupiah. Tak hanya berhenti di situ, Presiden PSSI Erick Thohir juga ikut memastikan bahwa federasi akan menggelontorkan bonus tambahan untuk Garuda Muda. Hal ini menegaskan bahwa meski gagal jadi juara, perjuangan timnas U23 Indonesia tetap mendapatkan apresiasi besar. Stadium Astro menilai fenomena ini cukup unik. Pasalnya, biasanya bonus besar hanya diberikan kepada tim yang keluar sebagai juara. Namun di Indonesia, semangat dan perjuangan Garuda Muda di lapangan justru jadi alasan utama mereka tetap dihargai dengan bonus fantastis. Dan tentunya juga sebagai pecutan semangat para punggawa Garuda Muda untuk menghadapi laga-laga krusial berikutnya.